Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Hidup bergereja hari ini sering tampak penuh kegiatan, tetapi kosong dari perubahan hidup. Kita sibuk dengan pelayanan, program, konten rohani, bahkan teologi. Namun banyak hati tidak benar-benar bertumbuh. Pernahkah Anda mengenal seseorang yang dulu berapi-api melayani, tapi kini kembali hidup seperti dulu? Mereka tahu firman, tapi kehilangan gairah untuk hidup di dalamnya. Itu bukan cerita orang lain, itu potret banyak orang Kristen masa kini. Rasul Petrus menulis surat ini menjelang akhir hidupnya. Ia melihat gereja yang mulai kehilangan arah. Mereka pernah diselamatkan, tapi sekarang mulai kompromi. Dan inilah tragedi rohani yang ingin ia selamatkan. Iman tanpa pertobatan sejati. Mari kita pahami konteksnya. Sekitar tahun 65 Masehi, gereja-gereja kecil di Asia Kecil menghadapi dua bahaya. Tekanan dari luar, yaitu Kekaisaran Roma, dan tekanan dari dalam gereja, yaitu pengajaran palsu. Mereka berkata, kita sudah diselamatkan, jadi bebas. Tetapi kebebasan tanpa pertobatan menjelma jadi perbudakan baru. Sahabat, Rasul Petrus ingin menegaskan bahwa iman sejati bukan hanya tentang pengakuan di mulut saja, tetapi perubahan arah hidup. Tanpa pertobatan sejati, iman menjadi kering, menjadi palsu, dan berakhir tragis. Ada 3 pelajaran teologis muncul dari teks ini. 3 peringatan agar kita tidak kembali ke kubangan yang lama. Pelajaran pertama, iman tanpa pertobatan hanya menciptakan bentuk, bukan kehidupan. Rasul Petrus berkata, mereka seperti mata air yang kering. Mereka tampak rohani, tapi kehilangan kuasa untuk menghidupi kebenaran. Seperti sumur tanpa air, punya bentuk tapi tak memberi kehidupan. Kita bisa aktif, kita bisa sibuk, bahkan kita dikenal di gereja, tapi tanpa hati yang diubahkan, kita hanya mempercantik wadah atau tempat yang kosong. Seorang ahli teologi bernama C.S. Lewis, kekristenan tanpa pertobatan hanyalah moralitas tanpa Kristus. Demikian katanya. Pelajaran yang kedua, kebebasan tanpa ketaatan hanyalah bentuk baru dari perbudakan dosa. Guru-guru palsu menjanjikan kebebasan, tapi hidup dalam dosa. Rasul Petrus menggunakan kata Yunani eleutheria untuk kebebasan. Namun yang sejati adalah bebas untuk taat, bukan bebas dari tanggung jawab moral. Hari ini pun banyak orang berkata, Tuhan mengasihi aku apa adanya. Benar, tapi kasih itu memanggil kita untuk berubah, bukan bersembunyi di balik dosa. Kasih karunia bukan alasan untuk terus jatuh, melainkan kekuatan untuk bangkit. Pelajaran yang ketiga, tanpa pembaharuan hati, manusia akan selalu kembali ke dosa lamanya. Rasul Petrus menulis, anjing kembali ke muntahannya, babi yang mandi kembali ke kubangannya. Sebuah gambaran yang keras tapi nyata. Tanpa hati yang diperbaharui, dosa lama akan selalu terasa nyaman. Banyak orang Kristen seperti seekor babi yang dimandikan setiap minggu, rapi di luar, tapi hatinya masih mencintai lumpur. Pertobatan sejati bukan hanya menyesali dosa,
tetapi harus membencinya, membenci dosa. Sahabat, Rasul Petrus menulis bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperingatkan dengan kasih. Ia tahu bahwa iman yang tidak dijaga dengan pertobatan akan mati perlahan. Dalam tradisi iman Mennonite, kita diajar iman sejati diwujudkan dalam sebuah ketaatan, kesederhanaan, dan kehidupan yang damai. Kasih karunia yang tidak mengubah perilaku kita belum benar-benar kita pahami. Mulai hari ini kita berhenti berjalan mundur. Izinkan Roh Kudus membaharui hati kita, supaya iman yang dulu menyala hidup lagi dengan pertobatan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku terlalu sering kami kembali ke kubangan lama. Ampuni kami yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Perbaharui hati kami hari ini. Jadikan kami mata air yang memberi hidup, bukan mata air yang kering. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.